Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya Nur Hasanah. Di sini saya akan membersamai teman-teman dalam pelatihan pemahaman ABK dan cara belajarnya. Namun sebelum itu saya panggil teman-teman aja ya. Nah, teman-teman semua, kalau umpamanya kita belum kenalan, kayaknya kurang afdol ya, kurang dekat gitu ya. Karena kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang, maka biar kita saling menyayangi. Yuk kenalan dulu. Oke, saya adalah Nur Hasanah. Kebetulan saya adalah Project Officer dari Yayasan Amurt Indonesia. Di mana Yayasan Amurt Indonesia adalah yayasan yang mendampingi guru-guru PAUD untuk belajar bersama. Kami berkantor di Jalan Kauman 2 nomor 12A, RT 2 RW 8 Palebon, Peturungan, Semarang. Mungkin itu sekelumit perkenalan dari saya. Kita akan melanjutkan ke tujuan pelatihan. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari pelatihan kita ya? Pelatihan tentang pemahaman anak berkebutuhan khusus dan cara belajarnya, yaitu agar nanti para pelatih ya dapat menyampaikan ataupun menjelaskan konsep dasar dan filosofi pendidikan inklusi. Kedua, dapat menjelaskan hambatan terhadap pembelajaran, perkembangan dan partisipasi peserta didik serta cara penanganannya. Selanjutnya, menjelaskan kategori anak berkebutuhan khusus ya, ataupun mengidentifikasi dan cara pembelajarannya serta teknik penanganan anak tantrum. Menjelaskan tentang pengelolaan kelas inklusif dan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, serta yang selanjutnya menjelaskan tentang pengembangan komunitas inklusif ya di sekolah ataupun di lembaga PAUD. Nah, materi yang pertama adalah konsep dasar dan filosofi ya pendidikan inklusif itu seperti apa. Filosofi pendidikan inklusif yang pertama adalah bahwa manusia adalah khalifah Tuhan ya, bahwa kita adalah makhluk yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi khalifah Tuhan di muka bumi. Maka sudah selayaknya kita harus memanusiakan semua manusia, menghargai semua manusia, menyayangi semua manusia, tidak terkecuali dengan anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian filosofi yang kedua bahwa negara kita Indonesia adalah mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita bukan hanya berbeda di ras, suku, bangsa, agama, tetapi perbedaan individu pun tidak menjadi sesuatu yang membedakan kita ya, bahwa kita walaupun berbeda-beda tetap mempunyai hak yang sama ya, di mata hukum maupun di mata Tuhan itu sama. Landasan hukum dari pendidikan inklusi sendiri adalah salah satunya adalah pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap individu warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk di dalamnya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Kita juga akan mengenal PAUD inklusif. PAUD inklusif itu sebenarnya apa gitu ya? Apa sih PAUD inklusif itu? Ada yang tahu? Nah, PAUD inklusif adalah lembaga yang ramah dan terbuka yang melayani semua anak usia dini tanpa terkecuali. Kemudian tujuan dari PAUD inklusif sendiri adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan penerimaan ya. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial, kemudian mengurangi rasa takut dan saling menghargai, kemudian juga melatih anak untuk bisa beradaptasi. Kemudian karakteristik PAUD inklusif sendiri seperti apa? Yaitu merespon keberagaman individu, kemudian menemukan cara meruntuhkan hambatan dalam belajar, ya, memberi kesempatan kepada semua anak, kemudian diutamakan juga untuk anak yang perlu layanan khusus. Tuh. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya
sekarang saya mau minta dari peserta semua ini. Coba, ada beberapa manfaat dari PAUD inklusif itu ya, yaitu ada yang bagi anak, kemudian bagi orang tua, bagi pendidik, dan bagi masyarakat. Nah, silahkan, saya mau teman-teman berpartisipasi di sini. Manfaatnya bagi anak apa? Ya, silahkan yang mau menjawab. Oke, ada yang raise hand ya, ada Bunda Umi, silahkan. Oke, terima kasih Bunda Umi, bagus sekali jawabannya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, kita akan bermain game dulu, biar lebih konsentrasi untuk menyimak materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan main game ya. Gamenya adalah dengarkan kata-kata saya. Kalau saya bilang ini ayam, ya, ini ayam. Yang ini bebek. Kalau yang ini sapi. Saya ulangi ini. Oke, ini ayam. Kalau yang ini, oke, ada yang menjawab bebek. Oh, ada yang menjawab sapi. Bu Dinda, kenapa menjawab sapi? Karena kata Bu Dinda, perintahnya adalah dengarkan kata-kata saya. Jadi kalau yang ini adalah sapi. Terima kasih Bu Dinda sudah konsentrasi. Oke, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Macam-macam hambatan. Nah, macam-macam hambatan, yang pertama adalah beragam hambatan lingkungan dan sikap. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hambatan individu atau internal. Jadi yang datang dari dirinya sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana cara mengidentifikasi hambatan? Nah, yang pertama adalah deteksi dini. Jadi per-assessment secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor penyebab. Nah, dan yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran yang diterapkan. Apakah strategi yang diterapkan itu sudah sesuai, sudah cocok atau tidak? Ya. Jadi jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu menurut Undang-Undang Sisdiknas pasal 32 ayat 1 apa saja gitu. Jadi yang pertama adalah tunanetra. Yang selanjutnya adalah tunarungu. Kemudian tunawicara, gangguan di dalam berbicara. Kemudian tunadaksa ya, tunagrahita. Kemudian lamban belajar. Kemudian ada tunalaras atau disabilitas perilaku di sini. Kemudian ada kesulitan belajar spesifik dan juga autism, ADD ataupun ADHD. Jadi itu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, gitu ya. Nah, sekarang di sini ada gambar teman-teman, ya. Ada gambar seorang anak berjalan di jalan. Nah, kira-kira ini jenis hambatan apa yang dialami oleh anak tersebut? Ada yang bisa menyebutkan? Kemudian cara mengatasinya seperti apa? Ya, silahkan. Oke, silahkan Bu Dewi. Oke, terima kasih jawabannya Bu Dewi. Bu Dewi menjawab bahwa anak tersebut sedang tantrum, ya, sedang tantrum. Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Kasih partisipasinya, ibu-ibu semua. Kita akan lanjutkan materi tentang pengelolaan kelas inklusif, ya. Pengelolaan kelas inklusif seperti apa? Nah, yang harus dipersiapkan dalam mengelola kelas setting inklusif yang pertama adalah menata lingkungan main, ya. Jadi lingkungan main ditata untuk bisa dimainkan atau bisa diakses oleh seluruh anak. Jadi lingkungan ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan semua anak bisa menjangkau ataupun bisa mengakses alat main tersebut. Kemudian yang kedua, posisi tempat duduk dibentuk dengan letter U, bisa setengah lingkaran, bisa berjajar dan lain-lain, gitu ya. Kemudian di sini yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah posisi guru. Posisi guru juga tidak monoton harus ada di depan, gitu ya. Tapi guru bisa menyesuaikan
guru bisa masuk di dalam lingkaran anak-anak, guru bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil ya, guru bisa berada di tengah-tengah anak dan lain-lain. Jadi usahakan posisi guru itu juga variatif, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi yang digunakan adalah pelibatan semua anak dalam berkegiatan. Beri semua anak kesempatan untuk dapat bermain bersama, gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tugas. Nah, buatlah rancangan kegiatan main yang dapat dilaksanakan dalam kelas inklusif. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang membangun komunitas inklusif. Ya, siapa yang harus terlibat ketika kita akan membangun komunitas inklusif? Oke, ada yang mau berpartisipasi? Silahkan. Oke, Bunda Nina. Oke, orang tua, betul sekali bahwa orang tua harus dilibatkan, ya. Kemudian pendidik, oke, guru, ya, pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian ada pemimpin masyarakat, ya. Kemudian ada kepala sekolah dari lembaga lain dan juga instansi layanan kesehatan dan tenaga kesehatan, di mana semua elemen ini harus terlibat ketika kita mau menyelenggarakan PAUD inklusif. Kita mau refleksi nih, sedikit refleksi tentang materi yang sudah kita pelajari. Ada berapa ya? Ada berapa jenis hambatan terhadap pembelajaran? Oke, ada yang bisa menyebutkan hambatannya apa saja? Bunda siapa? Bunda Nani. Oke, silahkan. Yaitu hambatan lingkungan dan sikap, dan juga ada hambatan internal. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini, luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.